Oke, Divi 1 dengan Salwa. Nah, lagi nih. Niket 6 dengan Risha. Kaulan 4. Ada lagi ya di bawah. Selimut Jil 5. Oh, Anissa 6. Ini. Erlin 1. Baik. Untuk penyampaian progres, silahkan. Siapa mau berkabar duluan progresnya? Saya melempar ke floor ini. Silakan, ayo. Halo, ayo. Kok nggak ada Kelompok yang 2 boleh, berani? Kak? Boleh, silakan. Zahra. Ya, sebentar, Kak. Oh, ternyata si Risa sama Anissa satu tempat di kantin juga. Baru kelihatan nih. Seberang-seberangan nih kayaknya nih. Berhadapan nih kayaknya wajah-wajahnya nih. Risa nih ngelirik mata ke depan soalnya. Kelihatan nih. Terus Anissa megang kasih kode, megang hidung. Kelihatan tuh kayaknya tuh. Enggak tahu, Pak. Silakan Zara. Izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Saya lemas banget Zara. Lagi puasa sawal apa gimana? Baru Biasanya bangun, semangat. Kak. Silakan. Zahra dengan Nabila. Berdua aja. Iya, Pak. Sama Kayaknya Alda, Pak. Syafriliannya belum join. Masih Satu lagi siapa? join. Syafrilian Aldo. Oh, ya, oke. Ya, silakan. Ayo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Agus dan teman-teman semua. Kami dari kelompok Waalaikumsalam 2 akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai divide. Jadi kemarin, boleh di next slide. Ini untuk isinya ada hasil wawancara guru, hasil hasil survei siswa, sama yang terakhir penjelasan divine-nya. Kemarin kami sudah melakukan wawancara guru. Berdasarkan hasil wawancaranya, guru tersebut sudah memiliki pengalaman yang cukup lama, itu 6 tahun di bimbel dan 3 tahun di sekolah. Kemudian untuk pemahaman siswanya cukup bervariasi dan ditemukan kesulitan dalam mengidentifikasi aturan pola dan mengaitkannya dengan permasalahan sehari-hari. Kemudian dalam proses pembelajarannya biasanya guru menggunakan PPT dan video pembelajaran, jadi belum menggunakan aplikasi atau pembelajaran yang interaktif, sehingga kita dapat membuat pembelajaran interaktif melalui aplikasinya. Kemarin juga sudah dilakukan wawancara, dan menurut gurunya itu merupakan suatu hal yang unik karena sebelumnya belum pernah dicoba. Ini untuk hasil survei siswanya, boleh dibacakan oleh Zahra. Yang pertama ada survei tingkat pemahaman konsep siswa.
Rata-rata skornya itu dari 1 sampai 5 aspeknya pemahaman konsep pola bilangan. Kalau untuk yang pengertian pola bilangan, rata-ratanya itu siswa menjawab skornya 4, terus mengenali pola bilangan juga 4, barisan barisan dan deret bilangan juga rata-ratanya 4, menentukan suku N juga pemahamannya 4, konsep ganjil genap segitiga juga 4, dan menentukan aturan dan 3, dan menentukan aturan atau rumus itu juga 3. Terus ini ada identifikasi kesulitan belajar. Kalau skornya makin tinggi ini kesulitannya makin besar. Jadi bisa dilihat kalau siswa itu yang paling sulit itu ada di soal cerita atau aplikasi. Selanjutnya ini ada faktor penyebabnya. Rata-rata eh, tingkat kesulitannya itu di 3, dan yang paling menyebabkan kesulitan itu ada dari faktor internalnya yaitu materi membosankan. Terus kalau dari faktor konten dan soalnya itu soal ceritanya itu cukup sulit. Dan kalau dari faktor eksternalnya itu soalnya kurang bervariasi. Selanjutnya untuk strateginya itu banyak siswa yang lebih condong bertanya ke teman atau ke gurunya. Untuk cara belajar siswa, itu biasanya siswa latihan soal, belajar kelompok, terus melihat video interaktif atau media interaktif lainnya. Dan dan untuk rekomendasi hasil survei siswa itu jadi rekomendasi pembelajarannya kita bakal buat media pembelajaran interaktif yang dimana guru disarankan mengembangkan media pembelajaran berbasis gamifikasi yang memuat animasi, visualisasi, pola bilangan, serta umpan balik agar otomatis siswa dapat belajar secara mandiri dan dengan menyenangkan. Selanjutnya kita juga bakal menguatkan konsep yang masih lemah karena perlu adanya penguatan khusus pada konsep pola segitiga dan persegi, penentuan suku ke N tanpa rumus, soal cerita dengan pendekatan visual dan yang konkret dan bertahap. Yang ketiga, membuat pembelajaran berbasis kolaborasi. Jadi guru disarankan untuk memperbanyak aktivitas diskusi, kerja kelompok, untuk membangun kepercayaan diri siswa sekaligus memperkuat pemahaman konsep secara bersama-sama. Dan yang terakhir itu menyesuaikan kecepatan dan variasi soal. Jadi guru perlu menyesuaikan kecepatan penyampaian materi dan memperbanyak variasi soal, mulai dari soal sederhana, bergambar, hingga soal cerita yang kontekstual. Nah, untuk hasil diskusi define-nya, itu setelah dari wawancara guru dan survei siswa, jadi gurunya itu kan diketahui udah punya pengalaman belajar pola bilangan, namun pemahaman siswanya masih bervariasi. Nah, sebagian siswa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi aturan pola serta mengaitkannya dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, proses pembelajarannya juga masih dominasi pakai PowerPoint, video pembelajaran, namun kurang memberikan latihan soal yang cukup sehingga pemahaman konsep siswa belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi media pembelajaran yang interaktif untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah, kalau dari survei siswanya diperoleh kalau kemampuan siswa dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang belajar, seperti adanya les tambahan dan dukungan orang tua. Siswa cenderung membutuhkan pembelajaran lebih menarik, visual bertahap, khususnya pada materi pola bilangan seperti segitiga dan persegi. Nah, siswa juga butuh variasi soal mulai dari yang sederhana sampai kontekstual agar memahami konsep secara mendalam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan harus mampu mengakomodasikan perbedaan kemampuan siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Nah, dari analisis konsep, materi yang menjadi fokus meliputi pola bilangan khususnya pada pola segitiga dan persegi, penentuan suku KN tanpa langsung menggunakan rumus, serta penyelesaian masalah kontekstual. Konsep-konsep tersebut perlu disajikan secara visual. Nah, sementara analisis tugas
menunjukkan bahwa siswa diharapkan mampu mengidentifikasi pola, menentukan aturan pola, menghitung suku n, serta menyelesaikan pola cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, makanya diperlukan penyajian latihan yang bervariasi disertai umpan balik otomatis agar siswa dapat bekerja secara mandiri. Nah, oleh karena itu, dapat dirumuskan tujuan pembelajaran yaitu agar siswa mampu memahami konsep pola bilangan secara menyeluruh, mulai dari mengenali pola, menentukan aturan, hingga menerapkan dalam penyelesaian masalah konseptual. Nah, dengan demikian diperlukan pengembangan media interaktif berbasis gamifikasi yang mampu menyajikan materi secara visual menarik dan memberikan umpan balik langsung, sehingga dapat meningkatkan keaktifan, motivasi, serta pemahaman siswa pada materi pola bilangan. Ya, oke. Terima kasih. Coba ke depan yang di awal-awal tadi. Saya berikan masukan sedikit ya. Yang grafiknya bagian Zahra tadi, yang pertama. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini Ini siswa ngisi. dari hasil Google Form. Ya, ya. Jadi, kalau nanti kalian melakukan penelitian, tanda kutip beneran ya, skripsi gitu ya, ini nggak bisa dijadikan dasar. Karena kalau tingkat pemahaman diukur menggunakan instrumen tes. Paham ya? Nah, jadi ini nih, perhatikan buat yang lain juga sama ya. Saat kita ngebahas sesuatu dalam tab 2, maka yang lain silakan diambil hal yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi, kalau kalian mengukur suatu tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu materi, maka gunakan instrumen yang tepat, yaitu instrumen tes skala pemahaman. Ya, jadi sangat tidak valid kalau menggunakan eh, survei seperti ini untuk pemahaman. Karena kalau pemahaman kan ada alat ukurnya, diukur dengan kemampuan dia menyelesaikan suatu permasalahan. Apakah dia memahami? Bukan ditanya paham apa tidak. Saya dipahami ya. Nah, jadi yang ini nih nanti kalau riset beneran di waktu nulis skripsinya harus gunakan instrumen tes. Jadi harus bikin soal sesuai dengan tujuan soalnya mengukur apa, nanti dilihat hasilnya. Kalau tinggi rendah sedang gitu ya. Kalau rendah berarti pemahaman kurang. Kira-kira begitu sederhananya. Kalau tinggi berarti hasilnya pemahaman tinggi. Gitu ya, Nabila Zahra ya. Nanti yang begini kalau kalian riset beneran, jangan gunakan ini untuk mengukur pemahaman tingkat pemahaman. Oke? Baik, next. Yang menarik berikutnya adalah, coba next. Lagi. Yang ada gamifikasi mana? Ya, ini. Nah, ya. Bedanya gamifikasi dengan berbasis game. Ada dua pendekatan atau dua model. Ya, ada gamifikasi, ada berbasis game. Game based learning (GBL) dengan gamifikasi. Ya, kalau gamifikasi nanti silakan cari di internet ya maknanya. Soal sederhananya kalau saya menganggap gini, kalau gamifikasi hanya mengambil salah satu atau dua satu atau lebih unsur permainan. Misalkan ngambilnya tentang apa namanya benar salahnya, ya pemberian reward sama punishmentnya. Jadi hanya ngambil salah satu unsurnya saja. Tapi kalau game based learning berarti base-nya permainan yang diolah menjadi pembelajaran. Contoh sederhana begini. Kalau ngomong game based berbasis game berarti ngomongin tentang permainan yang dibuat belajar. Misalkan belajar menggunakan monopoli. Nah, ada bidak-bidaknya, pion-pionnya harus keluar 6 dulu baru boleh jalan gitu kan ya. Dan seterusnya, saat dia bermain, nanti dapat kartu kesempatan yang lainnya, itu ada soal matematik atau gimana, pokoknya permainannya monopoli, tapi kontennya belajar matematik. Itu sederhananya untuk game based learningnya. Tapi kalau gamifikasi, bisa bentuknya pembelajaran biasa. Menggunakan Kahoot, menggunakan Squeezie dan sebagainya, itu sudah gamifikasi. Nyambung ya. Jadi nanti interaktivitas yang Zahra dan Nabila kembangkan di dalam aplikasi ini adalah sebatas interaktif
yang bisa merangsang siswa dalam bermain sehingga merangsang untuk belajar. Gitu kan kira-kira ya. Jadi berikan permainan sederhana yang memang ada unsur menang kalahnya, ada unsur poinnya gitu ya sebagai apresiasi dari benar menjawab dan sebagainya. Ada unsur peringkatnya. Itu kan unsur-unsur dalam game kan. Nah, itu hanya segitu saja, tidak dalam bentuk konteks suatu permainan atau cerita bermain. Ya, jadi jangan bingung saat wah harus bikin game nih. Enggak. Kalau gamifikasi hanya ngambil sebagian-sebagian saja. Bisa dalam konteks belajar biasa lalu ada unsur bermainnya dengan game kuis dan sebagainya atau yang sejenisnya. Gitu ya. Jadi silakan dilanjut untuk ini. Ini anak SMP kelas berapa? Kelas 8, Pak. Ya, nanti silakan dilanjut apa namanya? Biar nanti lebih eksploratif lagi gitu ya. Terus yang terakhir bagian mana tadi? Kesimpulannya mana? Ya. Jadi sudah mulai dibayangkan ya, materinya sudah jelas tentang pola bilangan, betul ya? Perlu prerequisite untuk yang mana? Segitiga mana? Yang tadi pola segitiga ada segi empat ya tadi ya. Ya, mengenai pola bilangan. Aturan pola dalam kaitan sudah hari. Berarti sudah jelas tuh apa yang perlu dibuat dalam aplikasi nanti. Ya, silakan eksplorasi lagi dan sudah mulai membuat rancangannya sehingga nanti menjadi kendali saat pengembangan dilakukan, gitu ya. Oke, ada yang ingin sampaikan kelompok dua? Jalan, Nabila? Sepertinya dari saya sudah cukup. Terima kasih, Pak, untuk masukannya. Ya, cukup. Terima kasih. Silakan stop share kelompok dua. Silakan kelompok yang lain. Yang ingin berbagi? Pak, Kelompok 8, Ya, duluan kelompok kelompok 4, Kaulan. baik. Duluan Terima Kaulan. kasih ya, Bapak. Walaupun Kaulan cuma bilang Iya, Pak doang. Tapi duluan Kaulan. eh, Ayo Kaulan, silakan. saya izin berkabar ya, Pak. Sebelumnya mohon maaf kami dari Ya. kelompok 4 sendiri. Sebelumnya belum ada hasil yang signifikan. Kami sudah membuat untuk instrumen wawancara gurunya sama G-Form-nya, tapi kami sudah mencoba menghubungi beberapa guru dan semuanya itu tidak bisa, Pak. Ada yang sudah persiapan untuk pulang kampung, terus ada juga yang tidak membalas dan kami sudah coba menghubungi kembali dan jawabannya itu beliau inisiatif untuk TKA. Jadi kan kami tanya ya selesai TK sebetulnya kami udah mau coba tanya selesai TK-nya tuh kapan. Beliau tuh gurunya bilang katanya itu bisa 2 minggu lagi sekitar 15 April tuh baru selesai deh. Saya soalnya yang chat tuh waktu itu ini jadi 15 April gitu Pak. Kita tuh udah buat instrumen wawancaranya terus udah buat G-form-nya cuman gurunya ini yang susah Pak, soalnya beberapa dari kami sendiri agak terbatas kenal beberapa guru di SMP, soalnya kan udah jenjangnya udah lumayan lama ya Pak, dari terus sampai yang sekarang. Jadi paling kenalnya cuma beberapa guru doang dan yang kenal ini udah kami chat, cuman ya gitu belum bisa semua Pak. Terus kemarin tuh ada yang sepertinya bisa, cuman beliau tuh masih di perjalanan pulang kampung gitu Pak. Terus kami belum menghubungi kembali karena takutnya baru masuk sekolah seperti itu Pak. Jadi sebetulnya kami juga mau konsultasi ke Bapak, apakah Bapak ada saran atau ada kenalan guru SMP gitu Pak? Ada, banyak stoknya. Ya, yang baru laporan sekarang. Ya. Kamu SMP mana? Jakarta apa Depok? Jakarta sih Pak, kita orang Jakarta soalnya. Gaya banget Kaulan ngaku orang Jakarta. Orang pinggiran mentok juga kamu ini. Oke, saya kirim nomornya ya. Iya, makasih ya Bapak. Terima kasih Pak. Bapak.
Kaulan kayaknya nggak save nomornya deh. Oh, Nah, Tiffany aja Pak, Tiffany. mana sih? Saya sekelompok sama Tiffany. Bentar. Ya, Tiffany aja ya, sebentar ya. Tiffany bukan pernah saya share nomor telepon beberapa guru ya? Itu yang di Mimika semua, Pak. Udah saya drop ke kelas juga, Pak. Oh, Dan itu kan SMA semua, Pak. Jadi kami juga nggak bisa. hmm. Oh iya, Pak. Mohon maaf sekalian izin tadi karena ada yang nanya ke saya. Itu katanya mereka untuk ke sekolah itu perlu surat gitu, Pak. Itu berarti harus ke admin gitu ya, Pak. Kayak formal. Admin Prodi, ya. Nah, observasi. Ya, udah saya kirim ya. Namanya Ibu Linda, Baik, Linda Pak. Gumantri. Saya lupa di SMP berapa, cuman beliau sudah PNS. Baik, Pak. Bilangnya dari saya gitu. Baik, Insya Allah Pak. dibantu sama Ibu Linda. Terima Iya, kasih, baik. Pak. Terima Ya, kasih. nanti kalau bilang dari saya, nanti kalau kalian ngubungin, nanti juga beliau ngubungin saya. Iya, baik. Terima Ya, kasih ya Bapak. oke. Kalau misal TKA, kalian ke kelas berapa sih? TKA kelas 8 ya? Apa kelas Eh, 9? kam- Kami bisa ke kelas 8 sampai 9, Pak, karena materinya di kelas 7. Nah, ini cuma, Pak, mohon maaf. Kelas Ini 7 semester berapa? Nah ini Pak, ini tuh pas kami cek jurnalnya itu tuh sumbernya beda-beda Pak. Ada yang bilang itu materi kelas 7, materi kelas 8. Jadi kami juga masih mau mau komunikasi sama gurunya. Kayak sebenarnya di SMP mereka itu jadi mata pelajaran kelas berapa gitu Pak. Harusnya sih kalau satu DKI sama ya. Biasanya kan TPA-TP nyusunnya bareng tuh. Se-DKI yang GMP-nya biasanya. Harusnya mah sama. Kalau TKA tuh kelas berapa sih? Kelas 6, kelas 8 siswanya? Kelas 9. Hah? Kelas 9. Harusnya kelas 8 Iya. sih aman ya. Nanti sampaikan aja. Salam dari saya bilang gitu aja. Minta tolong dibantu gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Terima Berikutnya, kasih Pak. kelompok 8. Baik, saya izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Nah, oh udah sama Bu Adel ya komunikasi ya? Nah, oke, silakan. Ya, Pak. Saya izin mulai ya Pak Ya, dari silakan Farah. analisis kebutuhan guru di mana kami udah wawancara dengan Bu Adel yang mengajar selama 6 tahun di SMA Negeri 6 Mimika dan 1 tahun di SMA Negeri 7 Mimika. Beliau sendiri pernah mengampu matematika di kelas 10, 11, dan 12. Sekolah tempat beliau mengajar itu sudah menggunakan kurikulum Merdeka dan sudah belajar tentang materi fungsi komposisi di kelas 11. Untuk bahan ajar yang Ibu Adel gunakan, beliau menggunakan media elektronik dan cetak, di mana untuk media elektronik ini beliau menggunakan slide presentasi dan juga ada platform lain sebagai penunjang pembelajaran seperti Quizzes atau Zquiz. Menurut Bu Adel, penggunaan bahan ajar tersebut sekitar 75% cukup efektif selama proses pembelajaran. Dan menurut beliau, kriteria yang harus dimiliki oleh bahan ajar supaya efektif, bahan ajar tersebut harusnya mudah diakses, simple namun bermakna, dan memuat beragam media untuk memfasilitasi gaya belajar dan minat siswa yang berbagai macam. Itu pertanyaan selanjutnya, eh, apakah Ibu Adel pernah menggunakan bahan ajar yang dipadukan dengan pendekatan, model, atau metode pembelajaran tertentu? Jawabannya pernah. Eh, dan
itu cukup uh, bekerja sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Kesulitan belajar siswa yang ditemukan dalam mempelajari materi fungsi komposisi dari pengalaman Bu Adel sendiri itu masih ada beberapa siswa yang memiliki masalah dalam pemahaman materi aljabar sebagai materi prasyarat yang kebetulan ini udah pernah kami bahas di sebelumnya. Ini sesuai sama artikel yang kita bedah. Masih juga ada yang menjumlahkan variabel dengan konstanta atau dalam kasus fungsi komposisi X yang harusnya X saja diganti atau disubstitusi, namun masih ada yang menuliskan X kembali. Jadi masih salah dalam operasinya. Habis itu kendala yang sering dialami selama proses pembelajaran karena menggunakan media elektronik atau menggunakan gadget. Jadi anak-anak tuh mudah terdistract dengan gadget dan juga anak-anak mudah lupa karena gadget itu. Jadi anak-anak tuh di sini disebutin kalau misalnya setelah belajar materi matematika mereka langsung beralih ke gadget. Jadi memori tentang pembelajaran matematika yang sebelumnya dilakukan itu udah keburu keganti atau ketimbun sama memori baru saat mereka main gadget itu. Penyebabnya di sini karena penyebab munculnya kendala tersebut karena anak-anak sangat bergantung pada gadget, jadi gadgetnya nggak dipakai untuk belajar tapi untuk TikTokan atau main game. Lanjut upaya atau solusinya di sini Ibu Adel menyebutkan kalau misalnya mungkin penggunaan HP ini bisa dikurangin. Jadi untuk hal-hal yang di luar pelajaran anak-anak tidak diperbolehkan untuk main gadget atau main HP pada saat sekolah. Itu hasil dari analisis guru yang kami lakukan. Baik, selanjutnya ini ada hasil analisis dari kebutuhan siswa. Total responden yang kami dapatkan itu ada 57 dan kami dapatnya tuh semua asal sekolahnya tuh dari SMA Negeri 6 Mimika saja. Terus ini untuk jenis kelaminnya tuh ada 40 orang perempuan dan 17 orang laki-laki. Kami bertanya mengenai skala kesulitan mereka mengenai materi fungsi komposisi dan kami menemukan bahwa materi ini tergolong cukup sulit gitu karena dapatnya setengahnya gitu. Dan selanjutnya untuk kesulitannya sendiri sekitar 22 orang itu menilai bahwa fungsi komposisi ini abstrak, jadinya sulit untuk dipahami. Ada juga mungkin kesulitan dalam mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari dan sulit memahami konsep yang ada. Itu yang paling besarnya. Kemudian untuk kendalanya paling besar adalah dalam perhitungannya. Dan selanjutnya ada kurangnya latihan soal, juga penjelasan guru yang kurang dapat mereka pahami. Kemudian untuk media pembelajaran yang digunakan guru, banyak yang menggunakan LKPD, tapi juga banyak yang mengisi bahwa tidak menggunakan media pembelajaran. Entah karena mereka kurang paham maksud media pembelajarannya atau memang dari gurunya tidak menggunakan media pembelajaran. Tapi 13 orang juga menyebutkan bahwa guru menggunakan games. Selanjutnya di sini ada kami bertanya mengenai perlu atau tidaknya ada media pembelajaran
Dan 51 orang itu menyebutkan perlu, 1 orang menyebutkan tidak, dan 5 orang tidak menjawab pertanyaan Oke, lanjut. yang kami tanyakan. Di sini tidak menjawab, tidak tidak ada kesinambungan gitu dari pertanyaannya. Terus mereka juga ditanya alasan mengapa menurut mereka perlu, dan di sini ada yang pertama dengan media pembelajaran yang menurut mereka berisi diagram, contoh soal, ilustrasi, animasi atau visual yang berupa video atau lengkap penyelesaian itu bisa mempermudah pemahaman konsep atau materi fungsi komposisi yang tadi mereka nilai itu abstrak. Selain itu, latihan soal yang ada di LKPD juga menurut mereka membantu mereka untuk berlatih lagi mengenai soal-soal. Kemudian juga adanya media pembelajaran menurut mereka jauh lebih menarik sehingga siswa tidak bosan, tidak mudah bosan dalam belajar. Kemudian ini sama seperti di kriteria yang ada di analisis guru bahwa dengan adanya media itu membantu gaya belajar yang berbeda-beda. Kemudian ini juga bisa dapat mengupas kembali materi sebelumnya dan mengetahui angka atau rumus yang dipelajari. Dan juga untuk meningkatkan minat belajar siswa dan membantu guru menjelaskan materi yang lebih jelas dan sistematis. Dan menurut yang menjawab tidak ini karena menurutnya kembali lagi ke bagaimana guru menjelaskan materi gitu. Jadi tidak terpusat dengan media pembelajaran. Terus untuk kriteria menurut siswa itu 37 orang memilih untuk media pembelajarannya lengkap berisi tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, ringkasannya, kemudian informasi berupa gambar, contoh, atau yang lainnya, kemudian langkah kerja dan latihan. Terus untuk bentuk media pembelajaran di sini dari siswa 33 orang senang dengan media elektronik dan 24 orang lebih senang media cetak. Dari pilihan itu kami menanyakan alasannya dan kami menemukan kelebihan dan kekurangannya karena mungkin ini anak SMA jadi mereka jawabannya jauh lebih kritis sehingga kami bisa menemukan menurut mereka kekurangan dari sebuah media yang ini tuh seperti apa. Di mana media elektronik itu menurut mereka beragam jenisnya, ada visual, ada diagram, ada video, terus juga lebih menarik, mudah diakses, banyak contoh soal, dan menampilkan langkah penyelesaian yang lengkap, berurutan, dan jelas. Tapi dari yang memilih media cetak, memberikan keterangan menurutnya kekurangan dari media elektronik adalah gawai itu membutuhkan koneksi internet gitu. Kemudian beberapa siswa ini lupa tercantum, ada juga yang bilang beberapa siswa mungkin gak semua yang punya alat elektronik seperti gawai. Terus berpotensi menghilangkan fokus karena adanya notifikasi yang lainnya. Dan terakhir memungkinkan siswa untuk mencari cara instan seperti cari di internet Google atau AI. Terus yang memilih media cetak ini memberi alasan kalau kelebihannya hal-hal yang dia temukan langsung mudah untuk dicatat dan ditandai. Selain itu minim distraksi karena fokus terhadap media cetak yang ada dan mudah digunakan di mana saja karena ada bentuk fisiknya. Tidak perlu ada internet dan terasa lebih belajar dan lebih fokus. Kekurangannya ya cenderung membosankan, monoton, dan terkadang isi dari media cetak itu sulit dipahami. Oleh karena itu, berdasarkan analisis kebutuhan oleh guru dan siswa, kami berencana untuk membuat platform media pembelajaran yang berfokus pada tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ada bagian pengulas, yaitu konsep aljabar, di mana tujuannya itu mengidentifikasi variabel, koefisien, dan konstanta dalam suatu persamaan, karena berdasarkan kajian literatur yang sebelumnya kami sudah sampaikan, banyak kesalahan-kesalahan atau kesulitan siswa yang berkaitan dengan aljabar dan juga sudah diverifikasi oleh guru Bu Adel seperti
menambahkan variabel dengan konstanta, lalu juga beberapa hal lain seperti metode mensubstitusi. Selain itu juga tujuannya melakukan operasi jumlahan, pengurangan, dan sebagainya pada suatu persamaan. Lalu untuk materi intinya, itu fungsi komposisi, berkaitan dengan fungsi, domain, dan range. Lalu syarat dan aturan fungsi komposisi seperti prosedur membentuk fungsi komposisi, lalu membuat fungsi komposisinya, lalu menggunakan konsep komposisi fungsi tersebut untuk menyelesaikan masalah, dan menyelidiki apakah FOGX sama dengan GOFX. Sehingga gambaran media yang ingin kita kembangkan yaitu platform pembelajaran digital yang menyajikan materi aljabar sebagai prasyarat dan fungsi komposisi dengan menerapkan berbagai cara penyajian untuk memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa, seperti ada penjelasan langkah-langkahnya supaya lebih paham dan lebih terbiasa dengan penyelesaian langkah per langkah untuk mendukung siswa yang condong dengan gaya belajar visual dan video atau video berupa lampiran untuk mendukung gaya belajar siswa yang butuh audio juga. Oke, sekian analisis tahap define kelompok 8. Mungkin dari Pak Agus atau teman-teman ada tanggapan? Oke, sebentar. Assalamualaikum. Baik. Jadi sudah fix di materi fungsi komposisi ya, atau komposisi fungsi ya. Nah, Iya, dia Pak. ada materi prasyarat seperti yang pernah saya sampaikan, ditambahkan materi prasyarat untuk masuk ke dalam komposisi fungsi ya. Jadi gimana caranya menyiapkan siswa agar dapat starting di di titik yang sama gitu ya, yaitu dengan berarti sebelum menyajikan ini dikasih tes dulu mungkin ya, tes awal dulu sehingga nanti coba nanti didalami tentang belajar berdiferensiasi ya. Kalau sudah ngambil tes awal, nanti pengelompokan ke kategori rendah, sedang, tinggi. Nanti dari situ disajikan materi persyaratnya. Kalau di rendah, maka banyak tuh materi persyarat yang harus diikuti, gitu ya. Tapi kalau dia sedang mungkin 50% ya. Kalau tinggi mungkin 25% ya untuk materi persyaratnya. Setelah semua clear, dia melewati setelah persyarat udah oke, baru masuk ke dalam fungsi komposisi. Gitu ya, sederhananya begitu ya. Nah, coba dibuat begitu. Nah, untuk penjelasan langkah per langkahnya berarti di direct ya. Siswa diminta step by step. Kalau kemarin saya ngobrol sama Bu Adel waktu pas lagi di Papua, saya selalu bilang sama Bu Adel, kalau saya memberikan contoh soal pertama itu siswa diberikan kolom-kolom dia suruh ngisi. Ya, misalnya ada 5 isian, siswa hanya ngisi 2 isian terakhir. Ini soal pertama. Soal kedua, siswa ngisi 3 kolom terakhir. Nah, sampai di soal keempat kelima, dia suruh ngisi blank begitu. Di direct, di apa, di kalau bebek itu apa, diarahkan. Nah, diarahkan tuh. Memang di awal kesannya memang kita mengarahkan dia untuk berpikir. Cuman eh, kalau tipikal anak-anak saya memang harus begitu. Kan kalian mengembangkan media by design sesuai dengan kebutuhan ya. Setelah saya amati, memang siswanya perlu begitu. Diarahkan dulu step by step, dikasih tahu langkah-langkahnya dengan tipikal soal yang sama. Setelah itu baru dikembangkan untuk literasinya. Nah, itu baru. Ya, nanti mungkin akan banyak contoh soal yang perlu dibuat dan latihan yang perlu dikembangkan nanti sehingga nanti bisa mendirect siswa bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Cari soal rutin dulu, nanti kasih beberapa soal non rutin, kira-kira begitu ya. Jadi nanti akan lebih baik. Ini tadi bagus, ada videonya. Jadi bagaimana menyelesaikan soal dengan video. Jadi ada case yang diselesaikan dengan video. Biar dia bisa merecall lagi ingatannya. Oh ternyata yang ini seperti ini caranya, gitu ya. Ilustrasi juga bisa digunakan sebagai alat bantu untuk mempelajari konsepnya, gitu ya. Jadi pelajari tentang berdiferensiasi, lalu pelajari langkah-langkah untuk mendirect, mengarahkan siswa untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Ya. Oke. Sampai sini cukup menurut saya kelompok 8 silakan dilanjut ya. Ada yang sama lagi kelompok 8? Baik Pak, berarti sebelum kita benar-benar ke tahap desain, kita perlu menyebarkan instrumentasi dulu ya Pak untuk nentuin kelompok rendah, kelompok tingkat pemahaman rendah, sedang dan tinggi untuk nentuin juga berapa porsi materi prasyaratnya. Bukan. Justru di dalam media kalian ada tes awal. Bukan Oh ya, sekarang ngasih instrumennya lalu pengumuman, bukan. Di media kan ada tes awal, kayak pilihan ganda misalkan ya. Begitu jawab 10 soal, nanti ada nilainya. Begitu nilai dia 50 atau 30, maka begitu dia lanjut masuk ke pembelajaran tipikal A. Berarti itu yang rendah misalkan. Begitu 60 masuk tipikal B. Begitu 80 misalkan ya, masuk tipikal C. Nah, itu tinggal dia ikut prosesnya setelah dia lulus atau melewati tahap A, B, C tadi masing-masing, baru bisa masuk ke materi utama yaitu fungsi komposisi. Kira-kira begitu, Guti. oh baik Pak, paham paham. Dari saya sih Oke. udah ada Pak, udah cukup dipahami. Mungkin dari teman-teman kelompok 8 lain ada tanggapan lagi enggak? Dari saya juga cukup, Pak. Terima kasih. Sudah cukup, Pak. Ya, Kasih. baik. Lanjut ya. Jangan lupa gunakan konteks nyata yang dapat mereka temui sehari-hari agar lebih mengenal pembelajarannya. Terima kasih, Om 8. Baik Pak, terima kasih. Silakan, yang lain. Saya mau, Pak. Ya, Fauzan duluan. Izin ya, teman-teman dan Silakan. Bapak semua. Izin saya screen, Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman. Jadi kami ada saya, Fauzan Nurliah, dan juga Nadia Rahma, dan juga Rima mau menyampaikan hasil analisis. Ini yang kemarin analisis artikel seperti yang sudah disampaikan minggu lalu-lalunya itu kita mencari tentang trigonometri dan hasil artikelnya itu rata-rata dan yang kita ambil memang kesulitannya itu dalam menggunakan konsep. Jadi kayak anak-anak banyak kesulitan dalam pemahaman konsepnya. Jadi pas saat kerjain jadi repot gitu. Jadi kesulitan dan lalu kita ambil apa ya bahasanya ya. Kita ambil contohnya nyatanya ke kebetulan kita sempat ditawarin sama Pak Agus buat guru-guru yang ada di Papua sana. Terus kita akhirnya meng- apa namanya berinteraksi dengan tiga guru ini. Itu Bu Resti, ada Pak Sutisna dan juga Bu Adel. Lalu kemudian isinya akan dijelaskan sama teman saya. Boleh? Ya, jadi kami memberikan beberapa pertanyaan kepada tiga guru ini. Pertama, mulai dari pendekatan yang digunakan selama atau mode pembelajaran yang biasanya digunakan dalam pembelajaran di kelas cukup bervariasi, mulai dari model PBL, atau ceramah, diskusi tanya jawab juga, dan beberapa ada guru juga yang menggunakan mode pembelajaran interaktif, kolaborasi kontekstual. Kemudian untuk bahan ajar yang paling sering digunakan oleh Bapak Ibu guru ini berupa buku cetak dan mau dari media maupun buku cetak. Untuk media pembelajaran sendiri misalnya ada video pembelajaran, Infocus Praga dan Badel sendiri di sini bisa dilihat sudah menggunakan banyak media pembelajaran mulai dari Canva, Zepquiz, Quizizz, Educaplay dan masih banyak lagi. Kemudian kami juga bertanya mengenai seberapa efektif penggunaan bahan ajar tersebut. Menurut Bu Resti sendiri masih 2/5 efektivitasnya. Buat Bapak Sutisna, beliau mengatakan 3/5 dan Bu Adel cukup efektif karena beliau mengatakan 4/5. Boleh di next. Dan juga kami menanyakan tentang kriteria apa yang seharusnya ada pada bahan ajar agar lebih efektif.
Berisi sendiri mengatakan bahwa membekali mereka dengan konsep dasar matematikanya, terus juga ada Pak Tisna mengatakan kontekstual, dan model sendiri kriteria bahan ajar yang efektif. Beliau mengatakan bahwa media pembelajaran yang mudah diakses, namun isi materinya bermakna, berisi beraneka ragam latihan soal dan juga pembahasannya. Kemudian kami juga bertanya, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan bahan ajar yang dipadukan dengan model atau metode pembelajaran tertentu? Bu Resti sendiri menjawab pernah, tapi menurut beliau belum terlalu efektif karena siswanya masih kurang aktif dan memerlukan waktu yang sangat lama agar materi bisa selesai. Bapak Sutisna juga pernah dan merasa sudah cukup berhasil. Begitu pula dengan Bu Adel, pendekatan itu sudah dirasa sangat efektif digunakan dalam media pembelajaran. Namun tetap untuk meningkatkannya perlu menggunakan direct learning dengan latihan-latihan soal dan juga diskusi. Kemudian kami juga bertanya kendala-kendala yang sering dialami selama pembelajaran matematika. Berasnya mulai dari minat dan motivasi belajar yang sangat minim dan juga merasa bahwa siswanya tidak paham konsep dasar matematika. Bapak Sutisna menjawab pengetahuan dasar matematika yang kurang, penjumlahan pengurangan, dan lain-lain. Kalau menurut Bu Adel, anak-anak itu tuh siswanya merasa cepat lupa dari materi yang telah dipelajari karena mereka terdistract dengan HP dan games. Solusi dari Bapak berikan juga beragam, mulai dari Bu Resti yang selalu memberi nasihat dan motivasi agar minat dan motivasi belajar siswanya semakin meningkat, dan Bapak Sutisna yang mencoba untuk membuat matrikulasi khusus dan pengetahuan dasar, dan Bu Adel yang memberikan persepsi review materi-materi dan memperkuat konsep yang telah dibahas. Boleh di next. Terakhir kami juga menanyakan kepada Bapak Ibu materi yang menurut saya sulit. Berikut ada jawabannya. Tapi karena kami telah menyebarkan angket siswa terlebih dahulu dan ditemukan bahwa jawaban mayoritas siswa itu adalah trigonometri, maka kami juga bertanya pendapat Bapak Ibu mengenai materi trigonometri. Bisa dilihat di sini. Berdasarkan jawaban yang Bapak Ibu guru berikan, beliau-beliau pun terlihat setuju bahwa materi trigonometri merupakan materi yang sulit. Mulai dari matematika seperti perbandingan trigonometri, atau menentukan rumus-rumus di tiap kuadran, dan juga karena ada hubungannya dengan materi trigonometri di kelas 11 dan kelas 12. Jadi cukup sulit. Dan alasan kenapa peserta didik merasa kesulitan pada materi-materi tersebut juga ada karena materi terlalu luas, pengetahuan dasar yang kurang, dan lain-lain. Boleh di next. Ya, selanjutnya angkat peserta didik dijelaskan sama Rima. Baik, jadi kita juga menyebar angket peserta didik, meminta tolong kepada ketiga guru tersebut untuk menyebarkan ke sekolahnya masing-masing. Jadi total respondennya ada sekitar 104 orang. Untuk yang pertama itu siswa menjawab seberapa sulit belajar matematika di kelas 10 semester 1, itu kebanyakan mereka menjawab di rentang 5 gitu dari 10. Jadi di tengah-tengah. Terus selanjutnya yang kedua, apa yang menjadi kesulitan bagi mereka dalam belajar matematika, paling banyak siswa itu menjawab sulit memahami konsep yang ada. Terus yang kedua yaitu terlalu banyak rumus abstrak, dan yang ketiga yaitu hitungan yang terlalu banyak. Terus pertanyaan ketiga yaitu dari materi kelas 10 semester 1, itu kita tanya apa yang paling susah menurut mereka gitu, dari eksponen, barisan daerah, sama trigonometri, dan siswa menjawab 70%, 70,2% siswa menjawab yang paling susah adalah trigonometri. Next. Lalu kita juga menanyakan kenapa materi trigonometri merupakan materi yang paling sulit dipahami gitu. Karena dari 104 siswa itu kita simpulkan bahwa mereka sebagian besar siswa menganggap materi trigonometri ini merupakan materi yang sulit karena adanya konsep-konsep yang dianggap rumit dan juga sulit dimengerti. Terus kenapa di sini juga kita bertanya alasan dari materi yang mereka pilih sulit,
Itu karena banyak rumus yang harus dihafal, terus konsep yang kompleks dan abstrak, dan juga membutuhkan ketelitian dalam pemahaman yang mendalam tangan, serta dalam menentukan sudut istimewa dan penerapannya dalam soal. Nah, untuk pertanyaan yang keenam, eh, apa yang menjadi kendala untuk memahami materi sulit tersebut? Yang paling banyak adalah sulit saat perhitungan, lalu yang kedua kurang memahami penjelasan dari guru, dan yang ketiga sulit mengaitkan materi dengan soalnya gitu. Terus untuk yang ketujuh, kita menanyakan apakah guru menggunakan media saat pembelajaran gitu. Terus mereka menjawab iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama pembelajaran matematika di kelas 10, media pembelajaran atau bahan ajar yang diperlukan, apakah menurutmu media pembelajaran atau bahan ajar diperlukan untuk membantu proses pembelajaran? Nah, berdasarkan hasil angket, siswa menyatakan bahwa media pembelajaran atau bahan ajar itu sangat diperlukan gitu. Karena media pembelajaran dapat membantu siswa memahami materi, terutama dalam konsep yang bersifat abstrak, dan juga membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan. Terus pertanyaan selanjutnya suruh menjelaskan apakah alasan mereka gitu menyukai bentuk media tersebut gitu dalam pembelajaran. Tadi kan ada pertanyaan yang mengenai media gitu. Terus di sini mereka menyukai penggunaan media berbasis digital dibandingkan media cetak karena dianggap lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami gitu. Di media digital juga mampu menyajikan materi yang sulit gitu melalui kombinasi visual, audio, dan animasi sehingga membantu mereka memahami konsep yang sulit, terutama pada materi yang bersifat abstrak. Jadi next. Nah, untuk nomor 9, kriteria media pembelajaran yang dapat membantu mereka yaitu yang berisi tujuan pembelajaran. Kebanyakan mereka mengisi atau menjawab pada berisi tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, ringkasan materi pokok, informasi, dan lain sebagainya. Terus untuk yang nomor 10, bentuk media pembelajarannya yang paling membantu menurut mereka adalah media elektronik. Nah, jadi dari yang hasil analisis kita tadi, dari yang sebelumnya, dari artikel juga, dan juga hasil wawancaranya, dan juga hasil para peserta didiknya juga, itu sinkron, maksudnya kayak sejalan gitu. Kalau kesulitan utama siswanya itu ada dalam mempelajari konsep dasar dari trigonometrinya itu sendiri. Terus juga pembelajaran yang masih berfokus pada hafalan rumus, juga kurang penggunaan media interaktifnya juga. Nah, oleh karena itu, kita bisa dikembangkannya adanya web pembelajaran trigonometri berbasis visual dan interaktif untuk membantu siswa yang dalam memahami konsepnya secara lebih mendalam. Terus juga karena siswa juga lebih tertarik pada elektronik juga dibanding fisik ya. WP ini juga bisa diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi kesulitan para siswanya dalam materi trigonometrinya tersebut. Demikian hasil analisis dari kelompok kami. Dari teman-teman atau Pak Agus, apakah ada tanggapan? Oke, baik. Coba slide sebelumnya. Yang tadi aja Ya, benar. kesimpulannya yang Ujan. Kesimpulan aja. Jadi sudah clear trigonometri ya. Iya, Pak. Nah, materi prerequisite-nya ada nggak yang memang perlu perlu diperhatikan dengan sangat? Sebenarnya kalau dari yang awal-awal itu Pak, karena kita nyari artikelnya bun isinya tentang konsep dasar, jadi fokusnya di situ aja sih Pak. Oke, soalnya tadi coba balik. Yang tadi Lima sampaikan, coba back. Yang Yang ini, Lima sampaikan. Mana yang Lima? Yang bagian Lima mana? ini Pak, sepanjang ini, yang bagian besar tadi di. Nah, ini tadi, tadi. Ya, mana. Satu, dua. Next, coba. Nah, ini. PR-nya adalah yang paling banyak tuh. Sulit saat perhitungan. Jadi, operasinya ini ada masalah nih. Gitu Hmm, ya. Nah, dieksplorasi lagi nih. Masalahnya apa bagian sulit perhitungan nih? Apakah dia masih kendala
3 kali 4 sama dengan 12, dia nggak tahu atau lupa gitu ya. Nah, atau dia nggak tahu kalau misalkan 2 sin X ya sama dengan 4 berarti sin X sama dengan 4 dibagi 2 mindah luas gitu loh. Nyambung ya? Nah, dia evaluasi lagi nih. Nanti mungkin kelompok 7 tanya ke gurunya. Nah, wawancara gurunya. Ini ada hasil dari siswa. Menurut siswa sulit bagian perhitungan saat menghitung. Nah, ini bagian apa kira-kira? Bagaimana kira-kira? Untuk yang trigonometri khususnya. Ya, ditanya tuh. Nah, ini yang harus kalian pecahkan. Bagaimana cara menyelesaikan ini? Karena ini paling banyak. Kalau dia paham konsep trigonometri tapi menghitungnya kendala, kan PR juga saat menyelesaikan permasalahan. Gitu ya. Jadi kan ini keterampilan berhitungnya dia nih. Nah, saya belum tahu nih. Jadi ini yang harus jadi diperdalam dengan nanti ngubungin Bu Restika atau Bu Adel atau Pak Tisna gitu ya. Sampaikan sebagian besar siswa menjawab tentang peserta belajar materi adalah bagian perhitungan. Kira-kira bagian apa ya Pak, Bu? Seperti apa contohnya? Nah, kalian bisa ngukur tuh. Oh, kalau ini kira-kira kendalanya apa ya? Dipertajam lagi. Jadi kemampuan apa yang mereka kurang? Gitu ya. Apakah kemampuan menyamakan penyebutnya kah atau apa digali lagi. Itu yang menjadi dasar kalian. Sehingga nanti menjadi bekalnya mereka sebelum masuk ke trigonometri. Ya. Kalau kurang memahami penjelasan guru bisa di cover dengan bentuk video. Dia bisa berulang-ulang tuh, nggak ada masalah yang 26%. Ya. Sudah bagaikan materi dengan kehidupan nyata disajikan permasalahan nyata yang terhubung dengan trigonometri masih oke. Tapi kalau sulit dengan perhitungan, ada keterampilan yang kurang di situ. Nah, itu yang harus kalian pertajam lagi ke gurunya. Sehingga nanti udah punya kesimpulan, oh, untuk mengatasi masalah yang 44% ini, mungkin dengan cara seperti ini dalam media kalian. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Jadi tugas tambahan 27, lakukan tambahan wawancara dengan guru dengan menaikkan yang ini nih. Apa namanya yang khusus yang 44,2% ini. Ini menurut saya yang vital ini. Bagaimana mereka bisa efektif belajarnya. Karena bukan rahasia lagi di sana itu, mungkin siswa SMA itu perkalian masih belum lancar 1 sampai 10. Gitu. Apakah nanti diselipkan permainan kartu kayak flip card gitu ya? Diambil berapa kali berapa suruh menjawab benar apa salah dan sebagainya. Silahkan diatur. Yang jelas bagian apa atau seperti apa bentuk yang sulit mereka berhitung itu seperti apa. Yang itu harus kalian gali gitu ya. Itu aja tambah untuk kelompok 7 ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kelompok 7. Silakan stop share. Berikutnya tadi siapa? Mau Pak, saya Tadi Pak. mana di kantin? Oh, Zalfa dulu. Ya, Zalfa. Zalfa, setelah Zalfa yang di kantin nih. Irisha Manisa. Ya, silakan Zalfa. Izin share screen ya Pak. Ya, udah bersatu nih si Risa sama Nisa dia. Habis makan bakso kayaknya nih. Zalfa sama siapa Zalfa? Sama Najwa Pak. Berdua. Nama Najwa. Oke, Silakan. oke Pak, saya dimulai ya Pak. Jadi kemarin kita udah sebar form juga ke guru dan siswa yang ada di SMA Mimikanya. Nah, terus juga udah lumayan banyak dari si form itu sekitar 100 orang yang ngisi. Nah, ini adalah ringkasan-ringkasan yang udah kita buat dari jawaban-jawaban siswanya. Jadi ternyata berdasarkan pertanyaan yang kita ajuin itu ada 4 kendala atau 4 kesulitan yang dialami sama siswanya. Yang pertama itu kesulitan pemodalan matematis. Itu sekitar 32% siswanya terjawab kesulitan dari pemodalan matematis. Itu kayak dia sulit untuk ngejemahin soal ceritanya ke persamaan matematikanya. Terus habis itu terus habis itu juga dia
mereka sulit untuk nentuin variabelnya yang apa, kayak misalnya barang ini itu variabelnya masukin ke X atau Y, terus selanjutnya ini masukinnya ke Y atau yang ke X itu. Jadi sulit untuk nentuin variabelnya. Lalu yang kedua, kesulitan sama operasionalnya atau perhitungannya. Dan ini eh, kesulitan yang paling utama dan paling besar, yaitu sekitar 57% siswa menjawab kesulitan operasional. Itu kayak dia sering keliru sama perhitungannya, terus sulit untuk pakai metode eliminasi sama substitusi atau metode campuran, atau dia nggak bisa uh, nentuin apakah harus pakai substitusi ataupun eliminasi. Lalu yang ketiga itu kesulitan konseptual, yaitu sekitar 10%. Jadi masih ada siswa yang bingung sebenarnya bedanya SPLDV sama SPLTV itu apa? Kayak dua variabel tuh masuk juga kah ke SPLTV atau hanya tiga variabel? Nah itu siswanya ada yang menjawab seperti itu. Lalu untuk 1% itu untuk kesulitan lainnya, kayak siswanya nggak paham apa yang dijelasin sama gurunya, terus atau siswanya yang nggak paham konteks soalnya itu apa yang mau di apa yang mau dijawab gitu. Itu juga ada. Jadi sebenarnya secara keseluruhannya nunjukin bahwa kesulitan siswanya itu yang paling besar itu ada di pemodelan matematis sama operasionalnya. Jadi yang perlu difokusin sama medianya itu penguatan kemampuan pemodelan matematis dengan soal yang kontekstual, terus juga penyederhanaan dan visualisasi langkah-langkah prosedurnya, dan juga pemberian scaffolding dari proses penyelesaian soal kontekstualnya. Gitu. Oke, lanjut. Boleh lihat formnya? Boleh. Nanya ke siapa nih? Apa, Pak? Ya, Ya, nanya ini ke saya. Boleh-boleh aja kalau saya, Bang. ini jawaban-jawaban dari siswanya. Jadi yang ini pertanyaannya untuk mengerjakan soal SPLTV, kendala utamanya itu yang tadi aku jelasin 57% itu sering keliru, terus 32% itu bingung menyusun persamaan matematikanya, terus 10% itu sulit nentuin variabelnya, sedangkan yang 1%-nya lagi itu nggak paham apa yang jelasin atau nggak tahu konteks apa yang mau dijawab sama soal kontekstualnya. Oke, boleh di bawah. Ini juga jawaban-jawabannya. Langsung aja, yang udah disampaikan gak usah sampaikan lagi. Oke. Boleh next lagi? Oke, nah ini kendala dari memahami materi sulit itu yang paling besar itu sulit saat perhitungannya 39%. Lalu habis itu 25% itu kurang memahami penjelasan gurunya. Oke, boleh di next. Terus guru apakah SPLTV selalu ya? Iya, betul, Pak. Guru apakah selalu menggunakan media pembelajaran? Sebagian besar menjawab iya. Oke, boleh di next. Di next lagi. Oke, terus lalu untuk pertanyaan kriteria media pembelajaran, sebagian besar itu menjawab yang berisi tujuan pembelajaran, petunjuk pelajaran, ringkasan materi, langkah-langkah, dan lengkap lainnya. Oke, boleh di next lagi. Dan bentuk media pembelajaran yang lebih disukain, siswanya banyak menjawab untuk media digital. Gitu. Oke, untuk analisis gurunya dijelaskan sama Java. Baik, selanjutnya untuk analisis kebutuhan guru, berdasarkan hasil survei melalui wawancara online, yaitu Google Formulir, dihasilkan bahwa secara umum, guru telah menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran, seperti ada PBL, PJBL, serta metode ceramah dan diskusi. Nah, untuk bahan ajar yang digunakan itu didominasi oleh buku cetak, modul, dan LKPD, dengan tambahan media seperti adanya video pembelajaran dan juga alat peraga sederhana. Namun, efektivitas bahan ajar yang digunakan
dinilai masih belum optimal, terutama dalam membantu pemahaman konsep siswa. Guru menyatakan bahwa bahan ajar yang efektif itu seharusnya yang dapat menekankan pemahaman konsep dasar yang bersifat kontekstual dan dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. Lalu untuk dalam pembelajaran SPLTP, guru juga mengalami beberapa kendala utama, yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman konsep dasar matematika siswa, terutama prasyaratnya seperti SPLDP. Lalu kesulitan siswa dalam pemodelan matematis yang sejalan dengan jawaban hasil analisis kebutuhan siswa tadi. Lalu ada juga lemahnya kemampuan operasi hitung dan aljabar. Adapun penyebab utama kesulitan siswa adalah kurangnya penguasaan konsep dasar serta kemampuan berhitung siswa yang masih rendah. Maka dapat disimpulkan bahwa guru membutuhkan media pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam penguatan konsep dasar, mendukung pemodelan matematis secara bertahap, menyajikan pembelajaran kontekstual, dan meningkatkan keterlibatan dan keaktifan siswa. Lalu untuk analisis materi, kita ambil materi SPLTV dari kajian literatur sebelumnya yang sudah kita laksanakan, dan untuk materi prasyaratnya ada operasi hitung aljabar dan SPLDV. Lalu untuk submaterinya ada konsep SPLTV, pemodelan, dan metode penyelesaian. Untuk spesifikasi tujuannya, berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan kesulitan siswa, tujuan pembelajarannya dirumuskan untuk mengatasi kesulitan pada aspek pemodelan matematis, aspek operasional, dan juga konseptual secara bertahap dan terarah. Ini untuk tujuan umumnya, siswa mampu memahami dan menyelesaikan masalah SPLTV. Untuk tujuan khususnya, diharapkan siswa mampu memodelkan soal cerita ke dalam bentuk SPLTV, memahami konsep SPLTV dan membedakannya dengan SPLDV, lalu menyelesaikan SPLTV dengan metode eliminasi, substitusi atau gabungan secara tepat, dan menyelesaikan soal secara bertahap dan memeriksa kembali hasilnya. Jadi untuk gambaran media pembelajaran yang akan kami rancang itu media pembelajaran berbasis gamifikasi yang isinya adalah dapat menyajikan langkah penyelesaian secara bertahap, lalu menggunakan konteks nyata, kontekstual, lalu memberikan latihan secara bertingkat dan bersifat interaktif dan juga menarik. Sekian Pak dari kami. Mungkin ada Ya, terima kasih kelompok 9, Zalfa dan Najwa. Baik. Jadi SPLTV ya. Nah, ini tadi hampir sama dengan kelompok sebelumnya, ada kendala dalam perhitungan gitu ya. Nah, cuman Najwa dan Zalfa sudah spesifik sekali. Nah, ini memodelkan dan operasionalnya. Jadi, nanti dipertajam lagi. Saya curiga operasional itu tidak hanya operasi hitung aljabar, tapi operasi hitung bilangan bulat mungkin ada masalah itu. Kan kalau operasi hitung aljabar kan berarti kan 2x dikurang 3x gitu kan ya. Kira-kira gitu. Nah, kalau operasi hitung bilang bulat kan berarti 2 dikurang 3. Jangan-jangan nggak cuma yang ada variabelnya mereka kendala. Jangan-jangan yang nggak pakai variabel pun kendala. Ya. Jadi nanti mungkin dipertajam lagi. Sederhana aja mungkin nanti Zalfa dengan Najwa bisa hubungi salah satu guru gitu ya. Tanya untuk operasional itu seperti apa sih bentuknya? Apakah hanya mereka nggak ngerti substitusi sama eliminasi saja? Atau sampai ke dasar perkaliannya? Nyambung ya? Nah, coba digali lagi. Karena kan baseline dari SPLTV itu kan soal cerita, kehidupan nyata, gitu kan ya. Lalu pasti harus bisa memodelkan, berarti harus bisa memisalkan, memodelkan. Setelah memodelkan, dia harus tahu kalau untuk mencari apa yang ditanyakan, maka menggunakan metode A, B, C, dan D misalkan gitu. Setelah tahu metodenya, kan dia harus bisa menggunakan metode itu, betul ya? Nah, saat menggunakan metode itu kan ada proses berhitung, ya, ada proses keterampilan yang digunakan di situ. Nah, keterampilan ini masalahnya di bagian mana saja. Nah, ini harus dipertajam lagi sehingga nanti lebih tepat saat mengembangkan medianya. Karena bagian paling bawah coba simpulan tadi. Nah, ini untuk membiasakan siswa memodelkan, menentukan metode, menggunakan operasi hitung dan menyimpulkan. Nah, ini bisa menjadikan langkah penyelesaian bertahap, ya. Tentunya nanti silakan cari metode pembelajaran atau metode pembelajaran yang menggunakan ini, ya. Nah, setelah itu
apa namanya, konteks nyata jelas karena dia dalam bentuk literasi ya. Nah, yang bertingkat ini saya setuju. Dari yang mudah, mudahnya mungkin 3, tambah lagi middle-nya 2 gitu ya. Yang sulitnya 1 ya cukup lah. Ya, atau kalau mau naik 2 juga nggak apa-apa. Ya. Nah, interaktif berarti nanti ada aksi reaksi dari pengguna dengan aplikasi yang kalian kembangkan. Ya. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 9. Terima kasih. Baik, terima Berikutnya, kasih, Kak. silakan stop share. Berikutnya kelompok 6, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Anissa Putrijadi Santosa, lalu ada Risha Ulima, dan juga ada Nika Nindita. Izin mempresentasikan hasil wawancara kami ke peserta didik dan juga ke guru. Nah, di sini kami mewawancarai, sebentar Pak. Di sini kami mewawancarai guru 100 SMPN 103 Jakarta yang dimana beliau sudah mempunyai pengalaman 3 tahun dan sudah mengajar kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9. Dan untuk peserta didiknya sendiri, yaitu peserta didik di kelas 8 yang sudah mempelajari materi Teorema Pitagoras di semester 1. Di sini ada wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama itu, menurutmu seberapa sulit mempelajari materi Teorema Pitagoras di kelas 8? Dan siswanya itu menjawab 6. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa yang menjadi kesulitan dalam mempelajari Teorema Pitagoras? Dan siswanya itu menjawab kalau dia itu sulit memahami konsep dasar Pitagorasnya dan juga sulit dalam menyelesaikan soal cerita. Lalu pertanyaan ketiga itu, dari submateri Pitagoras berikut, manakah yang paling sulit kamu pahami? Siswanya itu menjawab menghitung panjang sisi segitiga siku-siku dan juga triple Pitagoras, yaitu kayak yang A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Itu untuk mencari sisi miringnya gitu. Nah, pertanyaan keempat itu, kenapa kamu memilih subtopik tersebut sebagai yang paling sulit? Siswa itu menjawab karena dia tuh masih kesulitan untuk menghitung akarnya, Pak. Lalu untuk pertanyaan nomor 5, menurutmu apa yang membuatmu sulit memahami materi Pitagoras? Dan siswanya itu menjawab tidak ada media pembelajaran yang membantu. Nah, untuk pertanyaan nomor 6, dari jawabanmu di pertanyaan nomor 3, apakah guru selalu memakai media saat mengajar materi Pitagoras? Di sini siswanya menjawab tidak, tapi setelah ditanya ke gurunya itu, gurunya itu memakai media pembelajaran, tapi media pembelajaran itu cuma LKPD dan juga buku pembelajaran aja untuk materi Teorema Pitagoras. Lalu untuk nomor 7, saat belajar matematika di kelas 8, menurutmu apakah media atau bahan ajar membantu saat mempelajari materi Pitagoras? Di sini dia menjawab mungkin iya, karena kan di siswa ini nggak pakai media pembelajaran ya, jadi mungkin kalau pakai media pembelajaran itu lebih membantu untuk memahami materi Teorema Pitagoras. Lalu pertanyaan ke-8, menurutmu apa saja yang sebaiknya ada di website pembelajaran supaya bisa membantumu memahami Teorema Pitagoras? Nah, siswa itu menjawab yang paling lengkap, yaitu ada tujuan pelajar, petunjuk belajar, ringkasan materi utama, informasi tambahan seperti gambar, contoh sehari-hari, dan juga ada langkah-langkah belajar, latihan, dan juga ada penilaian dan juga penyelesaian dari latihannya itu. Lalu pertanyaan ke-9, fitur apa saja di website yang paling kamu suka dan membantumu belajar Pitagoras? Mungkin seperti simulasi interaktifnya, seperti menghitung sisi segitiga secara langsung, atau nanti ada kayak nanti ada gambar-gambar segitiganya gitu-gitu Pak. Terus segitiga bisa diputar-putar biar lebih interaktif gitu.
Lalu yang ke-10 dari jawabanmu di pertanyaan sebelumnya, jelaskan kenapa kamu lebih suka fitur itu sebagai medianya, supaya lebih paham materinya dan interaktif supaya siswanya itu nggak bosan saat belajar. Selanjutnya ada hasil wawancara gurunya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, iya kita sudah wawancara ke salah satu guru matematika di SMP Negeri 103, yang mana beliau sudah mengajar 3 tahun dari 2023 dan sudah pernah mengajar dari kelas 7, 8, dan 9. Dan kemudian sekolahnya juga sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk model pembelajaran yang digunakan oleh gurunya untuk materi teorema Pitagoras sendiri itu lebih memilih dari konteks sehari-hari yang mana itu dekat dengan muridnya seperti konteks tangga. Kemudian untuk bahan ajarnya selain dari buku paket sebagai referensi utama, guru juga menggunakan LKPD atau lembar aktivitas murid untuk mengerjakan soal-soal yang terkait dengan materi teorema Pitagoras. Tapi selain dari bahan ajar itu, guru juga menggunakan aplikasi GeoGebra. Namun, untuk materi teorema Pitagoras sendiri, guru tersebut belum menggunakan media lain. Selanjutnya, bahan ajar yang selama ini telah guru tersebut gunakan sudah cukup membantu karena dilihat dari hasil muridnya juga sudah cukup maksimal. Oke, lalu selanjutnya Pak Guru ini atau Pak Maman ini, nah dia tuh juga bilang kalau di luar sana ada banyak media yang mungkin bisa digunakan yang bisa membuat muridnya ini lebih cepat nangkepnya dan mungkin dia akan digunakan di masa depan. Lalu untuk apakah Bapaknya ini pernah gunain bahan ajar yang digabung dengan model pembelajaran tertentu ini, dia belum pernah di materi Pitagoras, cuman kalau di materi lain yang dia pernah ajari itu dia menggunakan plastisin untuk membuat kerangka rumah gitu. Dia memberi tugas tersebut ke anak-anak itu. Lalu untuk kendala apa yang dialami di materi Pythagoras ini sendiri, itu anak-anak kata beliau ini permasalahan ini mostly di konsentrasi dari masing-masing individu kan, karena kelas itu kan heterogen siswa-siswanya. Jadi apalagi di beberapa sekolah ada siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi gimana cara beliau sebagai guru dan bagaimana sekolahan itu harus mendampingi terus gitu. Lalu dengan kendala tersebut ya itu dia harus nggak boleh ninggalin siswa-siswa yang pemahamannya itu terbatas. Jadi keseluruhannya itu harus dipandu terus. Lalu berdasarkan pengalaman beliau, bagian yang paling membuat teorema Pythagoras ini sulit itu dia sendiri lupa, cuman yang dia ingat itu di perhitungan kuadrat dan perkalian, jadi materi sebelumnya. Lalu ya itu karena dia tuh udah lupa gitu loh materi sebelum ini, jadi untuk solusinya dia biasanya meminta anak yang nggak inget dan belum bisa perhitungan kuadrat ini menuliskan tabel perkalian dan harus dihafalkan. Sebenarnya dia ngomong nggak harus hafal, cuman setidaknya kalau dia nanya itu udah bisa jawab gitu. Lalu kami terakhir menanyakan saran untuk aplikasi atau website yang akan kami buat nanti. Itu dia sendiri kan belum pernah ada pengalaman untuk bikin ya, cuman sekolah ini kalau ujian itu menggunakan website itu, dan dia bilang intinya itu bikin yang menarik dan nggak membosankan. Setidaknya bikinnya yang bisa interaktif gitu, nggak harus game, cuman kalau bisa bikin anak-anaknya tuh tertarik gitu. Iya. Komentar yang umum tapi menyulitkan ya. Iya. Oke. Jadi untuk kesimpulannya sebenarnya teorema Pythagoras sesuai dengan fokus kami itu dinilai cukup sulit dan dibutuhkan untuk media pembelajarannya. Kendalanya itu di pembuktian teorema, perhitungan kuadrat, sama penerapannya pada soal cerita. Lalu karena guru atau Pak Maman yang kami wawancara itu baru menggunakan LKPD, buku paket, dan GeoGebra di inline, jadi butuh media
tambahan gitu untuk dikembang. Lalu di bawahnya ada ini, ada lampiran kami Zoom. Oke. Maman siapa Gitu sih, namanya? Pak. Pak Maman, Pak. Alumni mana? Alumni, Nggak nanya kebetulan, Pak. tapi Kenanya ya. SMP berapa? 103. 103 Jakarta, Pak. Itu Jakarta Timur apa Jakarta Selatan? Iya, Jakarta Timur, Pak. Mungkin kalau ketemu muka saya kenal kali. Mungkin ya. Karena kalau Kebetulan Jakarta itu biasanya dari UHAMKA atau dari UNJ biasanya banyakan begitu. Baik. Coba ke atas. ini ada yang Ya, kelas 8 materinya Pitagoras gitu ya. Nah, tadi menurut coba ke atas yang siswa mana? Yang siswa bilangnya apa? Jadi karena ternyata gurunya nggak pakai media gitu ya, kata siswanya. media siswa itu nggak masuk kalau media karena Nggak pakai kan? Nomor 6 ya? iya Ya, katanya tuh cuma KPD kalau nggak buku paket doang gitu. ya, oke. Saya kebayang. eh Nah, ini sama ini. Nomor 4, menghitung akar. Jadi sama dengan tadi yang gurunya sampaikan gitu ya. Tentang berhitung. Iya, Pak. Berarti nanti memang perlu dipertajam lagi. Apa namanya? Bagian berhitung yang bagian mana. Tapi kalau Pitagoras sih harusnya tinggal berhitung biasa ya. Dia kan jarang pakai variabel kayak SPLTV ya. Iya, Pak. Iya benar. Angka biasa. Iya, berarti dengan secara tidak langsung ini mengatakan kalau naik SMP ini gak hafal perkalian nih, saudaranya begitu ya. Nah, ini perlu dipertajam lagi gimana caranya supaya nanti bisa mengakomodir kekurangan ini. Nah, karena kalau dia berhitung operasional ya, seperti kelompok yang lain. Nah, konsepnya Pitagoras mungkin bisa masuk, tapi kalau berhitungnya nggak masuk ya nggak bisa selesai juga kalau masalahnya nanti. Gitu ya. Jadi silakan dilanjut dengan catatan yang tadi saya sampaikan. Dipertajam lagi bagaimana cara mengatasi kesulitan tentang menghitung angka atau berhitung ini untuk siswa kelas 8. Gitu ya. Oke, cukup kelompok 6. Ada yang sampaikan lagi? Kami ingin bertanya, Pak, untuk Bapak, Gimana? untuk websitenya. Kan kami juga inginnya tuh ada reviewnya dulu kan untuk perkalian dan akar. Menurut Bapak untuk websitenya itu langsung masuk ke review itu atau tetap jelasin dulu tentang Pitagoras ya? Kalau saya gini, ini buat semua juga ya. Kalau dirasa kalian saat diskusi dalam wawancara dengan guru atau dengan siswa ini ada kesulitan siswa untuk materi prerequisite, maka baiknya gunakan tes kemampuan awal dulu. Setelah itu, dari hasil itu menentukan seberapa banyak dia belajar materi prerequisite dulu sebelum masuk ke materi utama. Tadi seperti yang kelompok Guti saya sampaikan tadi. Gitu ya. Jadi baseline-nya hasil tes. Jadi kalau misalkan kelompok ini tipe Pitagoras ya, Pitagoras. Baseline-nya adalah perkalian, maka berikan soal-soal perkalian. Nah, lihat dari 10 soal yang diberikan, berapa banyak siswa yang menjawab benarnya cuma 3, berapa jawab yang menjawab benarnya 6, berapa siswa yang menjawab benarnya 10 atau 8 gitu. Kan pasti beda-beda tuh. Setelah menjawab cuma benar 3, benar 5, benar 8, pasti perlakuannya beda. Gitu ya. Maka untuk siswa yang benar 3 itu maka mendapatkan materi prerequisite yang banyak supaya dia bisa siap saat nanti memasuki perhitungan di Pitagoras. Jadi dipahami ya? Bisa, Pak. Demikian juga dengan yang middle sama yang tinggi. Nah, maksud saya adalah ini berarti sebagian besar perlu belajar tentang berdiferensiasi untuk di awal ya, untuk kontennya, sehingga nanti bisa menjadi apa namanya penguat untuk masuk materi yang seharusnya kalian berikan di aplikasi ini. Gitu kira-kira. Risa, Anissa, sama Niken, ya? Iya, Pak. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, cukup. Terima kasih kelompok 6. Berapa lagi yang belum?
Kelompok satu boleh, Pak. Ah, Kelompok duluan dah. tiga duluan ini yang Ayo dah. eh chat. Silakan kelompok tiga. Oke, kami dari kelompok 3, saya sendiri Savana dengan Giska Fitria dan Aliza Zakira. Nah, di sini dari kelompok 3 izin memaparkan progres, Pak. Silakan. Jadi kelompok 3 itu sudah membuat instrumen wawancara dan G-form survei untuk peserta didik. Kemudian juga sudah mendapatkan sekolah untuk melakukan observasi, yaitu di SMPIT Buah Hati, Jakarta Timur. Dan sudah menghubungi guru matematika sekolah tersebut. Tapi kami belum sempat wawancara karena waktu itu mepet Lebaran. Dan ternyata SMP IT Buah Hati ini udah libur lebih dulu dari SMP-SMP negeri gitu. Eh, kemudian hmm, awalnya ngobrol sama guru matematikanya itu ada rencana untuk wawancara besok, tapi setelah ibunya ngobrol-ngobrol dengan kepala sekolah, ternyata tetap perlu surat perizinan ke sekolahnya. Jadi masih belum bisa wawancara. Jadi dari kelompok kami baru bisa menyiapkan surat perizinan di minggu ini dan untuk mengajukan ke sekolahnya begitu, Pak. Sekolah mana? SMPIT Buah Hati. SMPIT? Buah Hati Di mana tuh? di Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Cililitan, iya. Udah ngurus surat ke admin prodi belum? Belum, Pak. Tadi makanya baru dapat infonya untuk ke admin prodi tadi pas nanya Tiffany. Oh gitu. Ya urus surat dulu ya. Iya, Pak. Sebentar. Kira-kira kalau ngurus surat gitu berapa lama ya, Pak? Kalau ke prodi? 2 minggu tuh kata Guti. 2 minggu. Kamu buat dulu Baik. aja. Gue buat dulu. Oke, Pak. Nanti saya Oke, kalau sip. udah ngirim apa data ke admin prodi, nanti bilang ke saya. Nanti saya coba hubungin admin prodinya. Nanti saya coba Oke. kawal. Ya. Oke, baik, Pak. Mudah-mudahan dengan Terima begitu kasih lebih banyak, cepat. Nggak Pak. nggak dua Ya, minggu, Guti amin. 2 hari mudah-mudahan. Ya. Amin. Iya, Pak. Oke. SMP IT Buah Hati. Kenapa ke situ? Karena adik saya di situ. Oh, adik. KKN nih Savana ini ternyata. Adikmu kelas berapa? Kelas 8, Pak. Nah, kenapa kamu kok ke situ? Kenapa emang ada kendala belajar di adikmu? Kendala belajar, eh kalau yang saya lihat sebenarnya ke teman-teman adik sih, Pak. Hmm. Jadi dia tuh sering kayak video call sambil ngajarin ngajarin teman-temannya gitu kan. Sombong Banyak. banget kakaknya, lihat tuh. Iya, jadi kayak ternyata masih banyak yang kesulitan gitu di kelas 8. Nah, pertanyaannya begini. Kamu harus ngobrol dulu dengan adik kamu atau dengan teman-teman adik kamu itu. Ya, jadi wawancara informal namanya. Ya, nanya itu yang seperti yang mau kamu tanyain di dalam angket tadi. Guru kamu pakai apa sih ngajarinya gitu. Oh, oke Nah, itu oke. dapat data awal tuh nanti. Nah, nanti jadi sehingga maksud saya gini, kamu ya data awal sebagai dasar kamu tetap jalan nih proses define-nya. Nah, nanti bukti konkretnya yang dituliskan dalam latar belakang surat baru pakai surat. Jadi nggak ada kendala, Pak masih 2 minggu lagi, Pak. Nggak begitu ceritanya. Oke. Nyambung ya? Iya, Pak. Jadi mungkin karena ada kedekatan personal, Savana sama Laiza sama siapa lagi? Sama Giska. Sama Giska, silahkan ngumpulin tuh teman-teman Savana ajak makan di mana kayak gitu di rumah Savana sambil ngajak makan sambil ngobrol gitu ya. Nah, atau bikin coaching klinik tentang matematik ngajak ngobrol online gitu ya. Nah, ajak ngobrol. Tujuannya adalah mendapatkan data awal. Nah, ini wacana informal. Secara ini nggak apa-apa selama mereka memang bersedia gitu ya. Nggak Iya, apa-apa Pak. ya. Nah, coba diajak ngobrol sebagai dasar. Kan kamu sudah menduga materi sulit gitu kan ya dari Iya, Pak. artikel. Nah, kamu coba validasi melalui wawancara ini. Kalau emang benar, sudah yakinlah 50%, maka surat sambil berjalan kamu sudah bisa running untuk tahap define-nya juga gitu. Nggak nunggu 2 minggu ke depan. Gitu ya, Savana ya, sama Baik, Arisa sama Pak. Giska ya. Oke, jadi untuk instrumennya sudah siapkah? Sudah ada, Pak. Sudah saya validasi belum? Eh, Eh, instrumennya. tuh kan? Tuh kan? Atau validasinya ke siapa?
Oh, belum, kata Giska tuh. Giska ngaku tuh. Oke, kalau gitu nanti coba dikirim ke saya ya, instrumennya ya. Biar nanti saya coba baca dulu, validasi seperti yang lain. Kalau sudah oke, silakan lanjut apa namanya untuk proses tadi di observasi di ke sekolahnya gitu ya. Kalau guru matematikanya sudah komunikasi dengan kalian apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Tetapi tetap perlu ada surat gitu ya. Iya, tetap harus ke sekolahnya, ke kepala sekolahnya. Iya, memang kalau ini begitu ya. Karena swasta lebih concern kalau masalah itu. Baik, terima kasih kelompok 3. Kelompok 1 silakan. Makasih banyak, Pak. Oke, Pak. Jadi dari kami dari kelompok satu izin berkabar. Sebenarnya untuk tahap define ini proses kami itu baru menyiapkan instrumen untuk wawancaranya, Pak. Dan dari kemarin tuh kendalanya itu sama-sama seperti beberapa kelompok yang lain, itu ada yang udah libur, kepentok lebaran dan lain-lain. Nah itu kita juga udah tentuin waktunya sih Pak untuk pekan depan rencana kita udah mulai wawancara gurunya sama siswanya gitu Pak. SMP, SMA? SMA Pak. Di mana SMA-nya? SMA-nya di mana tadi tuh ya? SMA apa? SMA-nya si Sawa Pak. Ya, saya masih Sawa. Mana Sawa? Wak, Sawa punya SMA, Wak. Maksudnya SMA berapa Sawa? Mana Sawa? Nggak ada kayak Sawa ya? Sawa lagi check up dia Pak ke rumah sakit. Oh, negeri di Jakarta. Kayaknya sih ya. Coba Oh, kita rencananya online aja sih Pak. oh ya udah. Dan Oke. udah itu. Hmm. Instrumennya sudah Oke. clear belum? Instrumennya udah dibuat cuma masih mau didiskusikan nanti dikasih ke Bapak untuk divalidasi. Ya oke. Itu ya. Nanti biar saya atau ini kelas yang dengan Bu Dwi dengan Bu Desi bukan ya? Mana Tiffany betul ya? Iya. Nah nanti boleh dengan saya, boleh dengan Bu Desi, boleh dengan Bu Dwi, ya. Nggak apa-apa. Atau kalau saya langsung boleh. Kalau saya kalau saya ngeresponnya itu ya sebisa saya ngerespon. Kadang jam 3 pagi saya respon, tergantung saya aja ngerespon. Ya, saya kadang iya, kalau saya kerja itu, misalkan kalian ada juga yang mungkin beberapa orang pengalaman ngirim jam 7 malam, jam 7.20 udah saya bales gitu. Tergantung saya ngelitnya aja ngebacanya. Ya, jadi kalau nanti saya slow respon ya mohon maaf. Cuma kalau misalnya saya cepat respon, kadang malah ada yang saya telepon. Kayak kelas sebelah tuh apa? Arnesa, ada Arnesa. Kelas sebelah ya, Arnesa ya. Nah Iya itu Pak. WA, kirim instrumen. Saya telepon langsung, gini gini gini, ya Pak langsung perbaiki. Ya kalau saya tergantung memang lagi hektik apa enggak gitu ya. Nah kalau slow respon berarti lagi hektik tuh, ya. Jadi minta maaf, nanti boleh ke Bu Desi atau Bu Dwi. Cuma sekiranya memang saya cepat ya, ke saya juga cukup kok, nggak harus ke Bu Desi atau Bu Dwi gitu ya. Jadi di V Oke, Pak. kelompok 1 dan kelompok 3 silakan buat dulu instrumennya, lalu kirim ke saya gitu ya. Oke, Pak. Oke, Pak, kamu berapa lagi yang belum, Tiffany? izin Pak, itu tadi kan kelompok saya juga belum validasi gitu ya Pak. Boleh sekalian juga Pak nanti. Bukan boleh, harus. Ah iya Pak. Iya, kan Oke Pak. divalidasi itu sama dosennya, bukan boleh, Tif, harus. Nggak Oke boleh Pak. kalian melangkahi itu. Ya. Oke nanti Pak. Oke, Eh, siapa lagi yang belum? tinggal kelompok 5 Pak. Oh, Sri Mujiningsih terdukanya nih. Kamu siapa, Sri? Izin Pak, mungkin ngewakilin Sri soalnya suaranya lagi habis. Oh, suaranya habis konser dia, Bang. Wah, banyak kelamaan mudiknya. Jangan-jangan mudik yang bikin TikTok itu loh, yang nyanyi ganti-gantian itu. Jangan-jangan itu. Ya, silakan, Sinta. Ya, izin berkabar Pak, sebelumnya mohon maaf banget untuk kelompok kami progresnya ada kendala juga seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi dari gurunya juga sih Pak. Jadi kami udah menghubungi beberapa guru, ada yang nggak dibalas dan juga ada yang lagi persiapan gladi TKA Pak. Hmm. Nah kami juga udah kayak ngusahain gitu bisa online apa enggak gitu. Tapi eh, tetap gak bisa Pak karena mereka juga tidak memungkinkan sedang sibuk. Dan itu baru bisa di tanggal 13 April, Pak. Oh, gitu. SMP Iya, berapa itu? jadi
SMP 232, Pak. Jakarta. 232 tuh siapa gurunya? Bu Yunelda. Yunelda. Oh. 232 di mana ya? Di dekat UNJ sih, Pak. Ci- 232. Dekat RS Persahabatan, ya. Oh, yang di belakang ya, yang Jalan Gading ya? Iya, Oh. Wah, saya nggak kenal dengan guru di situ. Kalau kenal masih telepon tuh. iya. Kak. Mau di situ oh, pindah sekolah? Mungkin, iya, Iya apakah lagi. Bapak ada saran, Pak, untuk sekolah lain tuh? Ini sama nih kelakuannya sama tadi siapa? Kelompoknya si Kaulan ya. Bilang begini aja, nanya saran. Kan dari kemarin-kemarin kamu. Sebentar, SMP ya? Saya banyak aneh. Kamu mau SMP yang mana? Jakarta apa luar Jakarta? Jakarta, Pak. Jakarta. SMP. Kalau Al-Azhar mau? Mana? Sinta Al-Azhar mau Sinta? Boleh, Pak, nggak apa-apa. Oke, bentar ya. Aning. saya nge-share siapa nih? Nge-share ke Tiffany lagi. Iya, boleh, Pak. Tanya aja. Bentar ya. Oh iya benar ini. Udah tuh, saya kasih ke Tiffany. Ibu Siti Eka, R-nya saya lupa namanya. Saya panggilannya Naning. Jadi saya coba kontak dulu ya. Sehingga saya di Al-Azhar, cuma Al-Azhar berapa saya lupa. Kasih, Pak. Ya, sebentar. Kalau saat begini nih enaknya prolognya adalah eh, kebutuhan kita apa. Oke, ada lagi? Kalau dari kelompoknya udah semua, Pak. Dan semua ya, baik. Jadi setelah ini silakan lanjut membuat kerja mandiri ya. Berarti pekan depan gak ada pertemuan harusnya, karena ini udah semua tahap event ya, betul ya. Lanjut bikin draftnya, boleh storyboardnya. Tapi sekiranya pekan depan mau diskusi, bikin Zoom kayak begini atau ketemu tatap langsung langsung nggak apa-apa. Gitu ya, Tiffany sama yang lainnya ya. Jadi pekan depan itu bukan berarti tidak harus tatap muka, kerja mandiri. Sekiranya perlu ketemu ketemu langsung dengan saya di kampus boleh di jam yang seperti ini atau mau online juga boleh gitu ya. Nah, fleksibel dan tidak harus di hari Senin siang. Ya, misalkan dalam beberapa hari ke depan nih, Guti sudah buat draft, perlu diskusi, konsultasi. Hubungi saya langsung aja. Nanti kita janjian hari apa konsultasi, gitu ya. Jadi jangan sungkan ngubungin saya atau Bu Dwi atau Bu Desi, gitu ya. Pokoknya komunikasi karena sifatnya udah konsultasi. Nanti udah konsultasi, kalian coba presentasikan di pekan berikutnya hasil dari tahap berikutnya ini. Ya udah mulai draft-draft dan sebagainya. Gitu ya. Nah, terus sudah kelihatan tuh harusnya. Misalkan berapa slide, berapa page, page satu apa dan sebagainya sudah kelihatan tuh harusnya. Ya, sudah dipaksa karena kan kalian kuliah itu hanya 4 bulan ya. Benar ya?
Nah, ini udah masuk bulan pertama udah habis nih. Ya. Nah, bulan kedua nih April apa Maret April ya. Berarti udah mau UTS. Jadi memang udah harus dikejar semuanya. Gitu ya. Oke? Baik, ada lagi yang ingin tanyakan atau disampaikan dari kelompok yang lain? Pak, saya Aku mau mau izin tanya, bertanya. Nah, Guti dulu, silakan Guti. Ada beberapa pertanyaan, Pak. Silakan. Sebelumnya kan ada beberapa kelompok juga yang sebaiknya pakai semacam tes kemampuan awal buat menentukan porsi materi persyaratan misalnya. Nah, itu kami boleh minta link web contoh cutting yang pakai tes kemampuan awal itu atau enggak boleh minta file HTML-nya atau enggak, Pak? Biar bisa kita pelajari lebih lanjut. Boleh, coba nanti ya, saya cari dulu ya. Oke, Kemarin bukan baik, udah Pak. saya kasih ya filenya yang saya tampilkan dulu. Belum ya? Eh, Sepertinya belum, Pak. Ini nanti saya kasih linknya ya. Agak besar soalnya untuk unduhnya nanti ya. Oke. Oke, baik, Pak. Mohon izin tanya lagi, Pak. Silakan. Jadi saya sebenarnya udah explore beberapa platform atau aplikasi untuk pembuatan media ini yang berbasis web. Eh, Cuman belum ada yang dirasa cocok banget untuk menggantikan Lektora. Nah, kalau untuk yang tahun lalu kakak tingkat mayoritas pakai apa ya, Pak? Maksudnya biar Lektora, ambil Lektora Lektora. juga. Mm-mm. Kalau mau storyline itu, yang saya bilang kan Oh, kalau nggak Lektora atau storyline namanya ya, saya lupa. Eh, oh, ya ada storyline-nya kalau nggak salah. Namanya ada sebelum ada storyline ada apa gitu. Cuman storyline kalau nggak salah. Itu cuman dua itu yang saya tahu yang powerful dan jadi saya pelajari Lektora. Setelah itu bimbingan saya Pak pakai ini juga sama kayak Lektora Pak. Tinggal drag and drop doang sama kayak Lektora, kayak PowerPoint, kira-kira gitu. Ada lagi oke, ikuti? Pak, baik. Ada lagi, Pak. Maaf. Untuk jenis asesmennya berarti itu bebas kan, Pak, sesuai kebutuhan kelompok masing-masing. Jadi Betul. nggak harus ada bertiga jenis misalkan. Berarti Iya betul. sesuai. Sesuai kebutuhan kalian aja. Oke, baik, Justru di Pak. sini kalian bisa berargumentasi menyampaikan kenapa pakai asesmen ini. Karena kami mau ke sini gitu loh. Sudah mulai begitu belajar ya. Udah belajar PPEP kan? Apalagi belajar. Sudah, Pak. Nah ya udah itu. Sudah tahu lah kalian harusnya. Oke, ada lagi? Oke. Terakhir, Pak. Jangan. Saya lihat di jadwal itu kami bakal ada materi atau topik HKI. Saya Hmm. juga udah explore dikit terkait HKI. Cuman di file terkait panduan pendaftaran itu nggak ada syarat-syaratnya sih, Pak. Nah, mungkin dari awal, kira-kira dari Bapak ada nggak, Pak, hal yang perlu kita hindari atau perlu kita lakuin supaya nanti HKI ini prosesnya nggak terkendala atau sebenarnya ini HKI itu nggak wajib, Pak? Oke. HKI itu merupakan sistem pencatatan ya terhadap karya yang kalian kembangkan ya. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin karya ini orisinil oleh kalian. Ya, kalau saya prinsipnya saat kalian membuat desain produk, ya, yang dihargai adalah ide membuat desain produknya. Nah, kalau ternyata kontennya ada konten orang lain, misalkan kayak video YouTube gitu ya. Kalau saya selama dicantumkan sumbernya dan tidak mengakui itu adalah video kalian, sah-sah aja sih kalau saya bilang mah, nggak ada masalah. Tapi akan lebih baik kalau kalian buat sendiri. Nah, itu akan lebih baik gitu ya. Jadi, yang pertama kalau HK itu karena pencatatan, maka produknya ada dulu. Setelah itu baru kita lengkapi sesuai dengan jenis produknya. Kalau produknya A, maka syaratnya A, B, C, dan sebagainya. Nanti kita pelajari di bagian HKI tadi. Nah, kalau HKI itu sekarang UNJ, bukan sekarang, dari dulu memfasilitasi HKI untuk produk mata kuliah. Dengan catatan, nama pertamanya dosen. Nah, itu tuh makanya. Jadi kalau kalian nanti buat, nanti ikuti alur UNJ, biasa dibuka kita karena kuliah ini sampai sampai Juli Juli ya. Maka batch-nya batch yang bulan 8 bulan 10 lah kita tadi daftarnya. Ya, itu baru bisa. Atau kalau kita mau press ya batch kedua nanti bulan 5 bulan 6 nggak apa-apa itu kita siapkan semua persyaratannya. Gitu. Oke, jelas? Oke, Pak, jelas, Pak. Mungkin terakhir lagi, Pak. Terakhir Ya, banget. silakan. Eh, karena Lektora itu sebenarnya berbayar, Pak. Kalau kita sendiri pakai crack itu aman nggak ya, Pak, untuk buat daftar HKI? Insya Allah sih nggak apa-apa sih. Karena kan nggak komersial kitanya. Hmm.
Ya, Baik, Pak. oke. Ini, Pak. Tadi paham Tiffany silakan. teman-teman. Tiffany apa siapa yang Pak, mau ngomong? yang kalau misalkan kan kita perlu validasi instrumen ya Pak untuk pertanyaan di Google Form yang bakal di-share ke muridnya itu perlu validasi juga nggak Pak? Iya dong. Oh, keduanya berarti ya Pak. Oke Pak. Terus Iya. ini, oke Pak, terima kasih Pak. Ini tadi saya sama kelompok udah menghubungi ibu gurunya Pak. Terus katanya itu materinya dipelajari kelas 7, tapi cuma sekilas banget. Jadi kayak apa ya, mepet-mepet di akhir gitu Pak. Nah, terus kata ibunya lagi, itu dipelajari di kelas 9. Nah, kelas 9-nya kan mau TKA, jadi nggak bisa di kelas 9. Kita lagi coba tanya apakah kelas 8 tuh bisa untuk, apa namanya, eh dianggap memahami materi ini gitu Pak. Tapi kalau misalkan seandainya ibunya bilang nggak bisa gitu, kita boleh nggak sih Pak ganti materi? Ganti materi aja, nggak apa-apa. Oh, baik Pak. Makasih Biar banyak Pak. praktis. Ya, itu Ibu Linda tadi yang hubungin ya. Iya Pak, betul Pak. Ya, oke. Langsung respon ya, alhamdulillah ya, biar Ya lancar Pak. ya. Oke, ada Makasih lagi? banyak Pak. Dari saya cukup Pak. Cukup yang lainnya? Bapak mau tanya, Pak. Siapakah Izin, itu? Pak. Oh, Zalfa. Zalfa. Silakan Zalfa. Iya, Pak. Untuk platform digitalnya, Pak, saya sempat ketemu namanya Geniali. Coba share screen. Nggak siap, Pak. Sebentar. Nggak siap. Saya... Ini kita sampai setengah 4 kan ya? Nggak apa-apa ya? Tambahan dari Zalfa. Saya juga mau belajar kalau emang bisa lebih praktis. Sebentar ya, Pak. Ya. Ini wajah-wajah yang sudah ke kampus kan semuanya ya? Apa masih di kampung ini? Tadi pagi ke Wajah-wajah kampus Pak. Ojan sih udah di Jakarta nih kayak ini. Apalagi Rima ini. Udah nongkrong ke kampus ya dari kemarin, dari pekan lalu. Ada yang pulang kampung kemarin. Yang nyebrang pulau ada. Ojan kemana, Jan? Saya cuma ke Solo, Pak. Solo. Rima coba ke Putih, bukan kampung tuh, kota Rim. Menunggu siapa ya? Siapa yang nyebrang pulau? Ada nggak nyebrang pulau? Enggak. Atau ada yang lebih jauh dari Ojan, dari Solo? Ya, silakan Divi. Saya juga jauh, saya kampungnya. Saya sama mertua satu kelurahan, jadi jauh muter dulu. Muter-muter keliling aja dulu, baru ke rumah mertua. Kalau kedekatan kan nggak enak, kecepetan saya. Jadi saya lebih pertama aja sama mertua. Setelah itu udah keliling-keliling. Iya jauh banget lah Jan. Ojan juga kalah jauh Ojan. Makanya kalau cari calon yang dekat-dekat aja Jan. Jadi pulang kampungnya itu nggak ribet, anti macet kayak saya. Beda RW doang satu kelurahan. Enggak lah, nggak bosen Jan. Saya itu ya sambil belajar pengalaman hidup nih. Ternyata menyenangkan hati orang tua, khususnya mertua itu nggak sulit. Ini pelajaran buat ini ya. Saya kayak orang tua banget ya sih kalau begini ya. Zahra Mariman kalau begini nih Zahra nih berdua senang banget nih. Senangnya pas bagian saya ngaku tua nih mereka berdua ini senangnya. Bukan senang. Mertua saya itu udah seneng pas saya ajak jam 3 pagi dari Depok ke Ataun sholat malam di situ. Sholat malam di situ, nunggu syuruk, sholat syuruk, setelah itu makan bubur pulang. Udah itu udah seneng. Ternyata sesederhana itu ngebahagiain orang tua gitu loh. Kalau posisi saya saat ini ya, kan orang tua saya udah nggak ada, berarti kan mertua itu orang tua saya juga ya. Sesederhana itu. Bahkan mertua tuh sampai bilang, kapan yuk main lagi? Padahal cuman, ya mohon maaf dari Depok ke Ataun kan nggak jauh ya. Ya 1 jam lah, 1 jam setengah, maksimal 2 jam lah. Apalagi jam 3 pagi. Itu kan relatif lancar gitu ya. Dibandingkan dari Depok ke Rawamangun pas jam kredit, mendingan saya dari Depok ke Ataun ketahuan. Pas jam 3 pagi. Lebih lancar dibandingkan ke Rawamangun pas jam kredit gitu ya. Itu udah seneng tuh ibu mertua khususnya ya, apalagi kalau habis dari tahun sarapannya di rumah makan pagi sore mata tambah seneng itu gitu ya. Jadi sederhana tapi lebih bermakna. Nah kalau kalian
nih yang mahasiswa-mahasiswi yang paling gampang nyenengin orang tua, lulusnya tepat waktu. Nah, udah seneng itu. Itu aja sederhana gitu ya. Jadi nggak usah yang muluk-muluk, nggak usah yang, mohon maaf, misalkan prestasi saya mau sampai juara nasional, nggak usah ribet-ribet. Lulus cepet ya udah seneng orang tua. Itu aja ya. Jadi bagi yang sekarang lagi ngerasa sendirian, nggak usah mikir. Pokoknya lulus cepet udah orang tua seneng. Karena di balik kalian, di belakang kalian ternyata orang tua kalian tuh ngebanggain kalian tuh pasti. Oh, anak saya Guti di UNJ, eh, pendidikan matematik itu. Lah ya, dulu saya nggak tahu, dan saya nggak mikir orang tua saya pasti ngebanggain anaknya di depan teman-temannya, tongkrongannya gitu ya. Ternyata pas udah nggak ada, ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, oh iya kamu ini yang ini ya, ini ya. Lu kok tahu Pak? Oh, orang tua kamu cerita, seneng banget bapak kamu, ibu kamu gini. Oh, ternyata begitu tuh. Nah, lengkapilah kebahagiaan orang tua kalian dengan lulusnya cepat. Nah, itu tuh paling lengkap itu. Luar biasa. Jadi yang lagi patah semangat, kendor, jangan kasih kendor, sikat terus. Kalau perlu begadang, begadang. Jangan tanggung-tanggung. Manfaatkan waktu mudanya untuk begadang, menyelesaikan permasalahan. Jangan manfaat buat begadang, nggak ada selesai masalah. Udah belum, Zalfa? Lupa nih Zalfa, jangan-jangan nih. Ini Pak, saya masih loading banget di laptop saya. Mungkin dari Najwa bisa Ini share-share aja, nggak, Najwa? coba di chat di Zoom. Nama alamatnya apa? Biar nanti yang bisa buka duluan silakan di-share. Bapak saya udah buka, tapi belum buka apa karena dia web jadi belum sign in. Tapi saya ada contoh game yang pakai Genially ini Boleh kayak coba. template gitu. Coba, Sebentar boleh. ya. Saya Bentuknya, juga izin off cam. ya silakan. Ini Oh, kurang game. lebih gamenya Pak. Iya, Oh, tapi game. bisa kayak ngisi soalnya, terus bisa di drag and dropnya juga, terus bisa ini dia bisa ngocok dadu dan sebagainya. Jadi ini base-nya game ya? Iya Betul ya? betul Pak. Ya, jadi kan ini berarti game based learning. Betul ya? Iya Pak, tapi kita juga bisa bikin sendiri Pak. Jadi dari awal bisa buat sendiri. Nggak Iya, game maksud saya based gini. learning juga bisa. Ini platformnya lebih ke arah game atau bisa selain game? Jadi maksudnya kayak ada materinya, ada kuis dan sebagainya gitu. Bisa Pak. Bisa banyak Pak. Oh, bisa. Nah, Jadi coba. bisa buat materi, cantumin video juga bisa. Oh iya, boleh. Nanti eh nanti kirim ke saya, Tiffany ya, linknya ya. Baik, Pak. Ya, nanti biar coba saya baca-baca dulu ya. Soalnya dia berbasisnya web. Nah, ini pricingnya ini apakah bentuknya langganan? Nanti kita punya web nanti selama langganan itu bisa diakses atau gimana? Saya belum tahu. Saya perlu baca ini dulu. Ya, tapi boleh dicoba dieksplorasi lagi ya, Zalfa, Najwa. Coba kelebihan kekurangannya apa sehingga nanti coba di ini aja, di apa namanya, disampaikan pertemuan berikutnya gitu ya. Oke, terima kasih. Najwa, silakan stop share. Ada lagi yang disampaikan atau ditanyakan? Sudah? Baik, kalau sudah silakan on cam, kita foto dulu. Si Aldo baru kelihatan dari tadi, kemana aja, Dok? Tadi mau nyoba masuk, Pak. Internet saya mati. Baru bisa tadi. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun tuh Ya, internet Pak. itu. Ayo, foto dulu. Siapa yang pakai laptop di foto? Saya, Pak. Risha, Nisha, mana wajahmu?
Pak, Wah, udah saya jalan. screenshot ya, Pak. Ya, silakan. 1, 2, 3. Iya. Ya, Nur Aini Sebentar. terlambat. Aini, ulang-ulang Tiffany. Aini baru muncul mukanya tuh. Iya, Pak. 1, 2, 3. Ya, dia bengong si Pak, Aini. Lempeng banget. Nur Aini. Hey, Nur. Aini. Itu mau dipoto. Parah banget Nur Aini nih. Coba tolong dong. Si Kaulan ketawa si Kaulan. Temannya di kondisi itu Kaulan. Tuh, tinggal telinguk aja dia. Jangan-jangan ininya nggak ada nih suaranya nih ya. Benar kan? Suaranya belum masuk tuh. Nur Aini mau dipoto. Telinguk aja tuh. Ayo buruan. Ulang. Gimana nih? ya, Foto, Pak. foto. Mundur mukanya. Kegedean mukamu itu. Oke, Nah, Pak. gitu. Ayo. Saya screenshot ya, Pak. 1, 2, 3. Ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih, Tiffany. Makasih, Terima Pak. kasih sekali untuk hari ini. Mengapresiasi yang sudah kalian lakukan, berprogres. Saya menghargai sekali baik yang sudah banyak maupun sedikit. Yang sedikit silakan ditambah lagi. Samakan kedudukannya di 2 pekan ke depan gitu ya. Yang sudah banyak lanjut lagi sehingga jangan mau disamakan dengan yang belum sampai sama sekarang gitu ya. Jadi berkompetisi baik dalam pembelajaran kalau tujuannya baik. Oke. Terima kasih, salam sehat semua. Ketemu lagi 2 pekan berikutnya secara langsung, ofisial. Tapi kalau mau diskusi silakan hubungi saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik ya. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Yuk.